Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak semua. Kita bertemu lagi di pelajaran selanjutnya IPS kelas 7 semester 1 tentang lanjutan dari materi yang kemarin. Nah, kita sekarang ngebahas tentang letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia, ya. Letak dan luas wilayah Indonesia. Letak Indonesia itu terbagi dua. Letak dan luas. Letak ada letak astronomis, ada letak geografis. Apa yang disebut dengan letak astronomis? Nah, letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Itu yang disebut dengan letak astronomis. Nah, sekarang letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia secara astronomis terletak pada posisi antara 60 lintang utara 60 derajat, lintang 6 derajat, ya bukan 60 ya, ini maaf. Nih ininya 6 derajat, nolnya terlalu besar, ini harusnya kecil ya. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Ulangi, letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Itu adalah letak astronomis Indonesia. Sekarang letak geografis. Apa sih yang disebut dengan letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Nah, letak astronomis itu diibaratkan adalah sebagai letak kenyataan. Contoh adalah sebuah meja, di samping meja ada lemari. Nah, itu namanya adalah sebelah kanan samping meja ada lemari, sebelah kirinya ada kursi. Nah, itu adalah namanya letak geografis, artinya letak kenyataan, ya. Nah, bagaimana dengan letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia adalah terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. Ulangi, letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Itu adalah letak geografis Indonesia. Terlanjut. Nah, ini peta. Ini judul peta Indonesia, ya. Di sini letak astronomis tadi yang sudah dijelaskan adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, ini adalah namanya garis bujur timur dan bujur barat. Ini garis bujur.
ya. Ini karena tidak kelihatan, ini berapa ya? Dan garis lintang adalah garis yang membentang dari sebuah peta yang membentang dari atas ke bawah. Ini ya, dari atas ke bawah. Atas adalah utara, bawah adalah selatan. Ini garis lintang selatan, ini namanya garis lintang selatan. Nah, kita ulangi. Garis pada peta yang menuju barat ke timur namanya garis bujur, bujur timur dan bujur barat. Ini ya. Nah, letak ini di sini karena ini petanya tidak sempurna, maka tidak sesuai dengan ini ya, dengan derajat di sini karena ini masih terpotong. Nah, garis yang dari atas ke bawah artinya garis selatan ke utara, ini utara ke selatan, itu namanya garis lintang. Oke ya, paham? Kita lanjut. Batas wilayah Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, itu adalah batas wilayah Indonesia. Ini batas-batas wilayahnya. Oke, kita lanjut. Pengaruh letak geografis. Apa sih pengaruhnya? Pengaruhnya ada dua, ada negatif, ada positif. Kita bagaimana yang positif? Yang ke positif, karena Indonesia pada jalur perdagangan internasional, itu jalur komoditi hasil bumi dan jalur masuknya barang impor dari luar negeri. Dari jalur perdagangan ini, Indonesia berada di silang, nanti silang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, benua Asia dan benua Asia. Indonesia menjadi jalur perdagangan tempat singgah kapal-kapal besar. Ini ya, impor komoditi luar negeri. Negara lain menjual produknya ke Indonesia melalui jalur ini. Bagaimana nanti kita lihat di peta bagaimana strategisnya jalur ini. Masuknya persebaran agama melalui perjalanan perdagangan. Nah, ini banyak yang dagang masuk ke wilayah Indonesia dan membawa budaya-budaya baru. Negatifnya, apa sih negatifnya? Negatifnya, masuknya budaya-budaya asing melalui yang selalu tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Jelas, budaya-budaya asing masuk melalui mana? Melalui jalur perdagangan ini. Orang luar negeri, orang India, orang Cina datang ke Indonesia dan mereka membawa budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Masuknya barang-barang terlarang seperti narkotika dan barang lainnya. Ini adalah maksudnya contoh kemarin ya, ditemukannya sabu di Selat Sunda Merak. Itu adalah suatu contoh negatifnya dari letak pengaruh geografis, karena negara kita berada strategis sekali dari jalur perdagangan dan tempat masuknya barang-barang impor luar negeri. Nah, di mana jalurnya itu adalah di Selat Malaka. Selat Malaka merupakan salah satu selat tersibuk di dunia, itu yang dijelaskan. Pada tahun 2004 sedikitnya 93.775 kapal yang melewati Selat Malaka dengan membawa berbagai komoditas seperti minyak bumi dan produk lainnya.
Selat Melaka merupakan pintu masuk kapal dagang dari barat, negara-negara Eropa, dan Timur Tengah seperti Prancis dan Arab Saudi ke arah timur, dari ke Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, Taiwan, dan lainnya. Nah, dan sebaliknya, banyak kapal tanker pengangkut minyak melewati Selat Melaka untuk dikirim ke negara-negara Asia Timur. Nah, itu dari berbalik. Nah, ini adalah kawasan Selat Melaka. Nanti kita lihat di manakah kawasan Selat Melaka. Nanti kita lihat di selanjutnya.